Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Faya ayyuhal hadirun, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, segala puji marilah kita tujukan kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kenikmatan yang luar biasa kepada kita semua, terutama adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga pada saat ini kita bisa melaksanakan salat Jumat. Untuk itu, marilah kita meningkatkan kualitas iman kita, kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak terjerumus ke dalam kesesatan. Salawat serta salam mari kita limpahkan kepada junjungan kita Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sebagai pengikutnya ini senantiasa mampu melaksanakan apa yang telah menjadi perintahnya, apa yang menjadi larangannya, dan apa yang menjadi perintah-perintahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau selama ini sering kita dengar pernyataan dari tokoh-tokoh kita, kata ijtihadiyah atau ijtihad, sebenarnya apa sih itu? Definisinya apa? Ijtihad adalah usaha dengan sungguh-sungguh dari para ahli hukum Islam atau yang kita sebut dengan mujtahid, dengan mencurahkan seluruh kemampuannya berpikir untuk menetapkan hukum syariat suatu perkara yang tidak diatur dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Jadi ijtihad adalah usaha yang bersungguh-sungguh atau upaya bersungguh-sungguh dalam menentukan suatu hukum. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seluruh rangkaian ibadah pada hakikatnya semuanya diawali dengan ijtihad. Baik puasa, penentuan arah kiblat, maupun zakat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau lewat mimbar ini sudah pernah saya sampaikan, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha
fawalli wajhaka syatral masjidil haram adalah upaya bersungguh-sungguh saat Nabi kebingungan menengadah ke langit sambil berdoa, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Bagaimana sebelumnya? Rasulullah saat itu kebingungan karena Mekah pada umumnya, Ka'bah pada umumnya diselimuti oleh berhala-berhala yang menjadi sesembahan orang kafir Quraisy, sehingga Rasulullah tidak mau menghadapkan wajahnya ke arah Masjidil Haram, sehingga wajahnya dipalingkan menghadap ke Masjidil Aqsa yang ada di Yerusalem. Maka dalam kebingungan itu Rasulullah SAW ditegur langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Saat itu sedang sholat zuhur. Maka saat itu Rasulullah langsung berputar haluan dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Jadi ijtihad itu tidak sembarang menentukan hukum, tapi ijtihad itu mengoptimalkan segala pikiran dan tenaga maupun teknologi untuk menetapkan suatu hukum. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di Indonesia sebelum kemerdekaan, Kiai Ahmad Dahlan melopori penentuan arah kiblat ini, sehingga masjid yang ada di Kauman, yang ada di Yogyakarta, yang ada di keraton, depan keraton itu diubah arahnya. Semula menghadap ke barat, bahkan mencong ke arah selatan. Kalau ditarik lurus menghadap kiblatnya itu sampai ke Ethiopia, Afrika Selatan. Kalau tarik lagi sampai ke Argentina. Maka ijtihad seperti itu merubah arah kiblat, karena ada tuntunannya dalam Al-Quran. Kiai Ahmad Dahlan menghadap kiblatnya dari arah barat, ditarik ke utara lurus, utara sejati atau ke selatan sejati, ditarik ke selatan, ditarik ke barat, dan dimencoskan sedikit. Indonesia rata-rata plus 24 derajat koma sekian. Jadi insya Allah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Masjid Babul Salam ini sudah diukur arah kiblatnya saat mendirikan masjid ini, diarek ke arah kiblat. Maka tidak perlu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau pada umumnya masjid itu sajadahnya ditarik ke utara sedikit, karena masjid ini sudah presisi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua adalah inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban dan kebutuhan yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang yang beriman.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau zaman dahulu masjid itu dikasih pencet atau tongkat yang berdiri tegak, lurus. Maka saat zawal lebih sedikit, maka termasuk bulan zuhur, waktu zuhur. Karena kemajuan zaman ini tidak perlu pencet. Kita hanya membutuhkan jam dinding. Waktu zuhur misalnya jam 11.42, 45, maka itu sudah diukur. Maka kalau ditarik tongkat sudah melebihi panjang tongkat itu. Termasuk waktu asar. Maka umat Islam sekarang tidak perlu capek-capek, tidak perlu ribet-ribet. Kapan ya sholat zuhur ya? Ya kalau terang begini enak. Kalau waktu mendung hujan, kita akan kebingungan. Kita cukup menggunakan jam dinding. Termasuk upaya ijtihad adalah 1 Ramadan, 1 Syawal, dan 10 Zulhijjah. Karena Allah sudah memerintahkan Rasulullah SAW dan memberi wahyu, "Walladzi ja'ala as-samsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazilah lita'lamu adadas sinina wal hisab." Dialah yang menjadikan matahari memancarkan sinarnya dan rembulan menerima sinarnya sehingga bercahaya. Jadi benda-benda langit yang ada di langit itu beredar pada garis edarnya, tidak akan bertabrakan, tidak akan bertubrukan satu sama lain. Makanya kalau ada ilmuwan yang mengatakan bahwa benda-benda langit suatu saat akan bertabrakan, itu ngacau. Karena benda-benda langit itu sudah berjalan pada garis edarnya masing-masing, tidak akan bertabrakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ijtihad yang keempat adalah upaya penentuan zakat fitrah maupun zakat mal. Kalau menghitung 1 sok, 2 sok, tidak akan ketemu. Karena timbangan zaman Rasulullah masih belum ada. Hitungannya masih sok atau liter. Maka di era sekarang dipermudah. Peneliti-peneliti itu menggunakan timbangan. Ada yang mengatakan zakat fitrah 2,5 kilo. Kemudian keputusan Menteri Agama menjadi 2,7. Kemudian Basnas yang berinteraksi, berdiskusi dengan tokoh-tokoh agama di Jakarta mengatakan bahwa zakat digenapkan menjadi 3 kilo. Karena zaman Rasulullah masih menggunakan zakat itu, zakat fitrah itu dengan gandum atau kurma yang disetarakan dengan beras masih belum mencukupi atau masih ada kekurangan sedikit, maka 2,5 kilo perlu ditambah. Itulah ijtihad. Termasuk zakat mal kita yang kita keluarkan setiap tahun sekali dulu. Maka tahun 99 ulama-ulama seluruh dunia berkonvensi di Pakistan
untuk menentukan zakat profesi. Dulu masih belum ada insinyur, ya. Belum ada pegawai negeri seperti sekarang. Kapan kita keluarkan? Maka ulama-ulama sedunia itu menetapkan, sepanjang uang itu sudah kita terima, berapapun penghasilannya, berapapun pendapatannya, maka wajib dikeluarkan 2,5%. 2,5%. Kalau dulu orang berzakat itu tahunan, setahun sekali baru berzakat. Padahal kemiskinan itu, kefakiran itu tidak setiap tahun orang yang membutuhkan zakat itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, zakat itu bisa berkembang pada tahun ke-8. Padahal Rasulullah memerintahkan atau mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala pada tahun kedua Hijriah setelah hijrah ke Madinah. Melihat kondisi pengikut yang berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah itu masih banyak kekurangan, masih yang banyak kelaparan, maka Rasulullah berusaha mempertemukan saudagar kaya dari kota Mekah, yakni Abdurrahman bin Auf, dan saudagar yang kaya dari kota Madinah yang bernama Sa'ad bin Rabi. Tahun kedua masih banyak orang yang kelaparan. Melihat orang Badui masih banyak yang membuat anarkis. Orang Islam di kota Mekah, di kota Madinah masih belum berdaya karena juga ikut miskin. Maka tahun ke-8 itu baru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan khudh min amwalihim shadaqah, menerapkan khudh min amwalihim shadaqah. Ambillah, pungutlah dari uang mereka, kaum muslimin, sebagai shadaqah atau yang kita sebut dengan zakat. Baru kota Mekah betul-betul moncer menjadi kota yang penuh beradaban, sehingga perlahan demi perlahan orang Badui, ternyata orang Badui itu tidak hanya di Mekah, tidak hanya di Madinah, tapi orang Badui itu juga menjadi kota sebutan, predikat orang yang tidak mau menerima pembaharuan. Termasuk di Indonesia ini ada suku Badui, sehingga mengasingkan diri di Banten, Banten Selatan agak ke barat. Orang yang tidak mau menerima pembenaran, tidak mau menerima peradaban, maka sampai sekarang kalau orang yang tidak mau menerima peradaban berarti orang Badui. Kembali pada zakat. Seperti yang kita ketahui bahwa lewat Basnas maupun LAS yang ada di Kabupaten Mojokerto sudah berupaya menghimpun zakat-zakat dari pengusaha, dari masyarakat, dari pegawai negeri, dari kepolisian, dari TNI, semuanya diambil zakatnya, dijemput zakatnya. Karena orang pada hakikatnya
Kalau nunggu entar-entar saja, maka orang akan malas berzakat, berinfak dan sedekah. Semoga hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari khutbah singkat ini tentang ijtihad memberikan pencerahan kepada kita semua agar kita sadar akan zakat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai garis besar apa yang sampaikan di atas tadi, bahwa ijtihad itu sangat penting, tapi yang ada dasarnya lewat Al-Quran dan As-Sunnah. Seperti sumu liru'yati waftiru liru'yati, Rasulullah disuruh melihat hilal, tapi belum pernah melihat sendiri. Itu pengakuan dari penggembala dan seorang nelayan. Tahun pertama, pengakuan dari seorang penggembala, katanya melihat hilal, maka disumpah saat itu. Maka disumpahlah orang tersebut. Untuk menentukan 1 Ramadan. Begitu pula tahun yang kedua. Rasulullah tidak melihat sendiri karena tertutup oleh awan. Tahun pertama karena debu, yang tahun kedua karena awan. Kalau era kekinian mungkin sudah tertutup mendung. Maka disumpah nelayan tersebut. Berani kamu disumpah? Berani ya Rasul. Maka disumpahlah. Jadi dasarnya adalah hadis, bagaimana di situ masih terjadi kerancuan-kerancuan, tertutup awan, tertutup mendung, debu dan sebagainya. Kalau semua itu tidak bisa kita lihat sendiri, maka kita istimal, kita genapkan 30 hari. Itulah contoh ijtihad kita. Begitu pula lita'alamu adatas sinina wal hisab. Rasulullah bodoh, tidak bisa menghitung sendiri. Tidak bisa menghitung sendiri. Maka berikutnya Rasulullah memerintahkan kepada sahabat yang ngerti tentang hitungan. Dan ternyata sekarang berkembang hitungannya. Ada teori wujudul hilal, ada ru'yatul hilal yang ditunjang dengan hisab, ada hisab yang ditunjang dengan ru'yah.
Maka ormas Islam yang terbesar di Indonesia ini sudah melakukan metode yang saling menunjang, sehingga apabila terjadi perselisihan waktu kemarin bulan Ramadan maupun bulan Syawal, maka tidak perlu diributkan, karena negara sendiri menghitung jauh-jauh hari sudah diprediksi oleh pemerintah kita bahwa setiap warga negara berhak melaksanakan dan menjalankan ibadahnya masing-masing. Alhamdulillah, warga Muhammadiyah, warga Babu Salam, Masjid Babu Salam, tidak ada yang memperkarakan itu. Walaupun terjadi di luar sana, di medsos misalnya, terjadi perdebatan, maka setiap tahun begitu akan terjadi perdebatan. Dan mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua jamaah Masjid Babu Salam senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mampu melaksanakan ilmu-ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa aslih dzata bainahum alif baina qulubihim waj'al fi qulubihimul iman. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal 'isyan waj'alna minar rasyidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.